Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tugas analisis data dari IoT. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Hibatul Haki Kastalani Rifki. NIM saya 2311547. Nah, ini saya akan menjelaskan studi kasus Smart Office. Studi kasus ini berfokus pada sebuah Smart Office yang telah dilengkapi dengan sensor IoT. Ruangan kantor ini secara otomatis mengumpulkan data secara real-time yang mencakup okupansi, temperatur, dan light. Data ini diambil selama periode waktu tertentu untuk melihat bagaimana perilaku karyawan dalam menggunakan fasilitas kantor dan bagaimana pengaruh kehadiran mereka terhadap kondisi lingkungan fisik ruangan. Tujuan utama dari analisis data ini adalah untuk melakukan optimasi manajemen bangunan. Secara spesifik, ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, memahami pola okupansi, analisis thermal, dan efisiensi energi. Jadi langsung saja ke code-nya. Di sel 2 ini dan sel 3, yaitu visualisasi tren kehadiran. Pada sel 2 dan 3 ini terdapat poin-poin penjelasan. Yang pertama, identifikasi jam sibuk. Berdasarkan rata-rata harian, jam sibuk terjadi pada pukul 10 hingga 12. Puncaknya berada di pukul 11 dengan rata-rata kehadiran 9 orang. Jam paling sepi selama operasional kantor adalah pukul 8, rata-rata 2 orang, dan kembali menurun gratis setelah pukul 17, rata-rata 3 orang. Pola penggunaan ruangan memiliki pola penggunaan sistem harian. Kehadiran mulai naik secara bertahap sejak jam masuk kantor jam 8, mencapai titik jenuh di tengah hari dan meluruh saat jam pulang kantor. Terdapat sedikit kenaikan aktivitas pada pukul 15 hingga 16 sebelum akhirnya benar-benar sepi. Yang kedua, analisis korelasi. Pada sel 4, apakah semakin banyak orang membuat suhu ruangan semakin naik? Ya, berdasarkan garis regresi merah yang mengarah ke atas, terdapat hubungan searah antara jumlah orang dan suhu. Semakin tinggi okupansi, suhu ruangan cenderung naik. Koefisien korelasi persen adalah 0,6. Dalam statistik, angka 0,6 masuk ke dalam kategori korelasi kuat. Nah, ini menunjukkan bahwa keberadaan manusia di dalam ruangan merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi kenaikan suhu. Rekomendasi efisiensi energi. Berdasarkan data mentah dan visualisasi pada sel 5 dan 6, berikut adalah rekomendasi berbasis datanya. Penggunaan AC dapat dikurangi secara signifikan pada pukul 8 sampai 9 dan setelah pukul 17. Data menunjukkan pada jam-jam tersebut jumlah orang sangat sedikit, namun suhu masih sering berada di angka 25 yang mengidentifikasi AC mungkin masih bekerja lebih dari yang diperlukan. Apakah lampu menyala secara optimal? Belum sepenuhnya optimal. Jika kita melihat scatter plot distribusi cahaya, terdapat titik-titik di mana jumlah orang rendah, namun intensitas cahaya masih di atas 400, menunjukkan potensi pemborosan energi saat ruangan hampir kosong.
Apakah lampu menyala secara optimal? Belum sepenuhnya optimal. Jika kita melihat scatter plot distribusi cahaya, terdapat titik-titik di mana jumlah orang rendah, namun intensitas cahaya masih di atas 400. Ini menunjukkan potensi pemborosan energi saat ruangan hampir kosong. Dan rekomendasi berbasis datanya adalah satu, dynamic RVAC control mengatur suhu AC secara optimasi. Dynamic RVAC control yaitu mengatur suhu AC secara otomatis berdasarkan ambang batas. Jika okupansi 4 orang, suhu AC disetel ke mode hemat atau dinaikkan ke sebaliknya. Saat jam puncak, daya pendingin dimaksimalkan. Smart lighting dimmable yaitu menerapkan sistem lampu yang dapat meredup mengikuti jumlah orang. Mengingat korelasi cahaya dan orang sangat linear, intensitas cahaya harus diturunkan di bawah 400 unit untuk saat jumlah orang di bawah 3 orang untuk menghemat listrik. Scheduling maintenance melakukan jadwal pembersihan rutin atau perawatan teknis pada pukul 8 sampai jam 1 sampai jam 2 karena pada jam tersebut terjadi penurunan okupansi sementara sehingga tidak mengganggu produktivitas maksimal di jam sibuk. Kesimpulannya, sebagai penutup berdasarkan analisis data IoT Smart Office yang telah kita lakukan, ada 3 poin utama yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, pola penggunaan ruang. Kantor ini memiliki pola penggunaan yang sangat terprediksi. Jam operasional efektif pada pukul 9 hingga 7 dengan beban puncak aktivitas terjadi tepat sebelum makan siang, yaitu pukul 11. Kedua, dampak terhadap lingkungan. Kita telah membuktikan secara statistik bahwa kehadiran manusia memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan suhu. Hal ini menegaskan bahwa manajemen suhu tidak bisa dilakukan secara statis, melainkan harus adaptif mengikuti jumlah orang yang ada. Dan yang ketiga, efisiensi energi, yaitu masih terdapat celah pemborosan energi, terutama pada jam transisi seperti pukul 8 pagi dan 7 dan 5 sore, di mana intensitas cahaya dan suhu masih cukup tinggi meskipun jumlah orang sudah sedikit. Dengan mengintegritas data, okupansi ke dalam sistem kontrol otomatis, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan kenyamanan karyawan pada jam sibuk, tetapi juga berpotensi menghemat biaya energi secara signifikan pada jam-jam sepi. Data bukan hanya sekedar angka, tapi adalah kunci menuju operasional kantor yang lebih hijau dan cerdas. Itu saja presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.